Saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel, yang pertama, utang gaji dan upah. Yang kedua, utang pajak penghasilan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama kita di channel YouTube HMC Akuntansi Politama, Politeknik Pratama Mulia Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah pengauditan bab 12 yang berjudul Audit terhadap siklus jasa personal, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anggita Nurul, Dias Ayu, dan Khairnisa. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu pengertian siklus jasa personal dalam perusahaan manufaktur. Siklus jasa personal dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi personalia, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Siklus ini dimulai dari kegiatan pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, penghitungan gaji dan upah, pelaksanaan pembayaran gaji dan upah, serta pencatatan guna menyediakan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Siklus jasa personal terdiri dari dua sistem akuntansi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi penggajian, terdiri dari A. Prosedur pencatatan waktu hadir, B. Prosedur pembuatan daftar gaji, C. Prosedur pembayaran gaji, D. Prosedur distribusi biaya gaji. Yang kedua, sistem informasi pengupahan, terdiri dari A. Prosedur pencatatan waktu hadir, B. Prosedur pencatatan waktu kerja, C. Prosedur pembuatan daftar upah, D. Prosedur pembayaran biaya upah, E. Prosedur distribusi upah. Siklus jasa personal berhubungan dengan siklus pengeluaran dan siklus produksi. Pembayaran gaji dan upah berkaitan dengan siklus pengeluaran. Distribusi gaji dan upah ke kos produk dan POP berkaitan dengan siklus produksi. Akun yang dipengaruhi oleh siklus jasa personal adalah A. Barang dalam proses tenaga kerja langsung, B. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, C. Biaya pemasaran, D. Biaya administrasi dan umum, E. Utang pajak penghasilan karyawan, F. Utang dana pensiun. Materi yang kedua yaitu pengujian pengendalian. Tujuan audit pengujian: kelompok asersi, keberadaan atau keterjadian. Tujuan audit terhadap golongan transaksi, biaya gaji dan upah, biaya pajak atas gaji dan upah karyawan yang tercatat berkaitan dengan kompensasi jasa yang diserahkan oleh karyawan selama periode audit. Kelompok asersi kelengkapan. Tujuan audit terhadap golongan transaksi, semua biaya gaji dan upah dan biaya pajak atas gaji dan upah mencakup semua biaya yang terjadi untuk jasa personel selama periode yang diaudit. Kelompok asersi penilaian dan alokasi. Tujuan audit terhadap golongan transaksi, semua transaksi yang berkaitan dengan jasa personel telah dicatat dalam jurnal, diringkas, dan diposting ke dalam akun dengan benar. Kelompok asersi penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit terhadap golongan transaksi, rincian transaksi yang berkaitan dengan jasa personal mendukung penyajian akun yang berkaitan dalam laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun pengungkapannya. Materi yang ketiga yaitu sistem informasi akuntansi jasa personal. 1. Fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi penerimaan pegawai. Unit organisasi bagian kepegawaian, mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. 2. Fungsi pencatat waktu. Unit organisasi bagian pencatat waktu, menyelenggarakan catatan waktu hadir semua karyawan. 3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Unit organisasi, bagian gaji dan upah. Menghitung penghasilan setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. 4. Fungsi pembuat
bukti kas keluar. Unit organisasi bagian utang. Membuat perintah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. 5. Fungsi pembayar gaji dan upah. Unit organisasi bagian kasir. Mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. 6. Fungsi akuntansi biaya. Bagian akuntansi biaya. Mencatat distribusi biaya ke dalam kartu kos produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja. 7. Fungsi akuntansi umum. Unit organisasi bagian akuntansi umum. Mencatat gaji dan upah dalam jurnal umum. 2. Dokumen yang digunakan. Dokumen transaksi. 1. Pencatatan biaya gaji dan upah. Dokumen sumber, bukti kas keluar. Pendukung, rekap daftar gaji dan upah. Dokumen transaksi 2. Pencatatan pembayaran gaji dan upah. Dokumen sumber, bukti kas keluar. Pendukung, daftar gaji dan upah. Dokumen lengkap yang digunakan dijelaskan sebagai berikut. 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen yang dikeluarkan fungsi kepegawaian berupa surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 2. Kartu jam hadir. Dokumen yang digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. 3. Kartu jam kerja. Dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu uang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pekerjaan. Hanya diperlukan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. 4. Daftar gaji dan daftar upah. Dokumen yang berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain-lain. 5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan gaji dan upah. 6. Surat pernyataan gaji dan upah dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. 7. Amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Halaman muka amplop gaji dan upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. 8. Bukti kas keluar. Perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi pembuat BKK kepada fungsi pengeluaran kas berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Catatan akuntansi yang digunakan. 1. Jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap pesanan dan departemen dalam perusahaan yang memakai jasa tenaga kerja atas dasar dokumen sumber BKK. 2. Kartu kos produk. Catatan ini merupakan buku pembantu yang digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu atas dasar dokumen sumber rekap daftar upah. 3. Buku pembantu biaya. Catatan ini merupakan buku pembantu yang digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja selain BPKL setiap departemen dalam perusahaan atas dasar dokumen rekap daftar gaji dan upah dan catatan akuntansi jurnal umum. 4. Kartu penghasilan karyawan merupakan catatan mengenai penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Catatan akuntansi ini juga sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatangani kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu bagan alir siklus jasa personal. Yang pertama, bagan alir sistem informasi penggajian. Dimulai dari bagian pencatatan waktu, mencatat jam hadir karyawan, kemudian menghasilkan dokumen kartu jam hadir, yang selanjutnya digunakan untuk membuat daftar hadir, dan kemudian menghasilkan dokumen daftar hadir karyawan dan dokumen kartu jam hadir. Dua dokumen tersebut diserahkan ke bagian gaji dan upah dan digunakan untuk membuat daftar gaji dan membuat rekap gaji sehingga menghasilkan dokumen daftar gaji sebanyak 2 lembar, dokumen rekap daftar gaji sebanyak 2 lembar,
dan surat pernyataan gaji, kemudian dicatat dalam kartu penghasilan karyawan. Selanjutnya, beberapa dokumen yang dihasilkan dari bagian gaji dan upah diserahkan ke bagian utang yang digunakan untuk membuat bukti kas keluar. Selanjutnya, menghasilkan dokumen bukti kas keluar sebanyak 3 rangkap. Kemudian, bersamaan dengan dokumen daftar gaji, rekap daftar gaji, surat pernyataan gaji, dan kartu penghasilan karyawan digunakan untuk mencatat ke dalam register bukti kas keluar. Kemudian, dokumen tersebut diserahkan ke bagian kasa untuk mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek, menguangkan cek ke bank, dan memasukkan uang ke amplop gaji, membayar gaji kepada karyawan, dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan. Kemudian, dibubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Kemudian, dokumen bukti kas keluar, daftar gaji, dan rekap daftar gaji diserahkan ke bagian utang untuk mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Untuk bukti kas keluar dan dokumen daftar gaji dari bagian kasa diserahkan ke bagian gaji dan upah untuk diarsip permanen urut tanggal, sedangkan kartu penghasilan karyawan diarsip permanen urut abjad. Kemudian, surat pernyataan gaji dimasukkan ke dalam amplop gaji bersama dengan uang gaji. Yang kedua, bagan alir sistem informasi pengupahan. Dimulai dari bagian pencatatan waktu dan bagian-bagian di bawah Departemen Produksi. Bagian pencatatan waktu mencatat jam hadir, kemudian menghasilkan kartu jam hadir, dan digunakan untuk membuat daftar hadir, menghasilkan dokumen daftar hadir karyawan. Kemudian di saat yang bersamaan, di bagian-bagian Departemen Produksi, mencatat jam kerja, kemudian menghasilkan dokumen kartu jam kerja, dan digunakan untuk membuat daftar jam kerja, menghasilkan dokumen kartu jam kerja. Dokumen kartu jam hadir, daftar hadir karyawan, kartu jam kerja, dan daftar jam kerja karyawan diserahkan ke bagian gaji dan upah untuk dilakukan perbandingan, apakah sudah cocok atau belum. Jika belum, maka dilakukan koreksi-koreksi. Apabila jika sudah, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk membuat daftar upah, rekap daftar upah, dan surat pernyataan upah, sehingga menghasilkan dokumen daftar upah rangkap 2, rekap daftar upah rangkap 2, dan surat pernyataan upah rangkap 2. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk mencatat di kartu penghasilan karyawan. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut diserahkan ke bagian utang yang digunakan untuk membuat bukti kas keluar yang menghasilkan sebanyak 3 rangkap. Bukti kas keluar rangkap pertama dan ketiga, daftar upah rangkap pertama dan kedua, rekap daftar upah rangkap 2, surat pernyataan upah kartu penghasilan karyawan diserahkan ke bagian kasa yang digunakan untuk mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek, kemudian menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop. Selanjutnya, membayar upah kepada karyawan dan meminta tanda tangan untuk surat atau kartu penghasilan karyawan dan membubuhkan cap lunas pada buku dan dokumen pendukungnya. Selanjutnya, dokumen surat pernyataan upah dimasukkan ke dalam amplop gaji bersamaan dengan uang gaji. Kemudian, dokumen PKK dan daftar upah dari bagian kasa diserahkan ke bagian gaji dan upah untuk diarsip permanen urut tanggal. Untuk kartu penghasilan karyawan, diarsip permanen urut abjad. Untuk dokumen BKK, daftar upah, dan rekap daftar upah dari bagian kasa diserahkan kembali ke bagian utang untuk mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Pada bagian akuntansi umum, dokumen rekap daftar upah rangkap pertama dan bukti kas keluar digunakan untuk membuat bukti memorial atas penyesuaian untuk pembayaran gaji dan upah, sehingga menghasilkan dokumen bukti memorial yang selanjutnya dokumen tersebut digunakan untuk mencatat di jurnal umum.
Kemudian, dokumen tersebut diserahkan ke bagian akuntansi biaya untuk dicatat ke dalam buku pembantu biaya dan kartu kos produk, kemudian diarsip permanen urut nomor. Dokumen BKK, daftar upah, dan rekap daftar upah dari bagian kasa diserahkan ke bagian akuntansi umum untuk dicatat ke dalam register cek, kemudian diarsip permanen urut nomor. Materi selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian yang diperlukan oleh siklus jasa personel. Yang pertama, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Waktu hadir merupakan waktu yang dipakai sebagai salah satu dasar untuk penghitungan gaji dan upah karyawan. Dengan demikian, keandalan dan ketelitian data waktu hadir karyawan sangat menentukan ketelitian dan keandalan data gaji dan upah untuk setiap karyawan. Untuk menjamin keandalan data waktu hadir karyawan, maka pencatatan waktu hadir tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi. Yang kedua, otorisasi dari manajer yang berwenang untuk A. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah. Karena pembayaran gaji dan upah berdasarkan pada dokumen daftar gaji dan upah, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap nama-nama karyawan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji dan upah. Untuk menghindari pembayaran gaji dan upah kepada karyawan yang tidak berhak, setiap pencantuman nama karyawan dalam daftar gaji dan upah harus mendapat persetujuan dari yang berwenang. B. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, dan tambahan keluarga. Untuk menjamin keandalan data gaji dan upah, setiap penambahan unsur yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung penghasilan karyawan harus diotorisasi oleh yang berwenang. Biasanya dalam bentuk surat keputusan direksi. C. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari PPh karyawan. Setiap pengurangan terhadap penghasilan karyawan harus pula mendapat otorisasi dari yang berwenang, sehingga tidak setiap fungsi dapat melakukan pemotongan atas gaji dan upah yang menjadi hak dari karyawan tanpa otorisasi personalia. Selanjutnya, D. Kartu jam hadir. Karena jam hadir merupakan salah satu dasar untuk penentuan penghasilan karyawan, maka data waktu hadir di setiap karyawan harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu agar sahih sebagai dasar penghitungan gaji dan upah dan untuk keperluan lain-lain. E. Perintah lembur. Untuk menjamin bahwa pekerja lembur memang dibutuhkan oleh perusahaan, maka setiap kerja lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan, sehingga dapat dipastikan perusahaan hanya akan membayar upah lembur bagi pekerjaan yang memang seharusnya dikerjakan di luar jam kerja reguler. F. Daftar gaji dan upah. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh kepala fungsi personalia yang menunjukkan bahwa karyawan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah adalah karyawan yang diangkat menurut surat keputusan pejabat yang berwenang. Tarif gaji dan upah yang dipakai sebagai dasar penghitungan gaji dan upah adalah tarif yang berlaku sesuai dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Data yang dipakai sebagai dasar penghitungan gaji dan upah telah diotorisasi oleh yang berwenang. Perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah telah dicek ketelitiannya. G. BKK untuk pembayaran gaji dan upah. BKK merupakan perintah kepada fungsi keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang pada tanggal dan untuk keperluan seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini diisi oleh fungsi pembentuk atau pembuat BKK bagian utang. Setelah fungsi ini melakukan verifikasi terhadap informasi yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. H. Bukti memorial untuk pembebanan BTKL. Kemudian, yang ketiga, penggunaan formulir bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Untuk mengawasi pemakaian jam kerja karyawan, digunakan kartu jam kerja yang bernomor urut tercetak. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak menjamin kelengkapan data pemakaian jam kerja karyawan. Kemudian yang keempat, pengecekan independen atas tarif upah yang dicantumkan
dalam kartu jam kerja, kartu jam hadir, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu, pembuatan daftar gaji dan upah, kemudian pembayaran gaji dan upah. Yang kelima, rekonsiliasi, yaitu perubahan dalam kartu penghasilan karyawan dengan daftar gaji dan upah karyawan, dan penghitungan PPh karyawan dengan kartu penghasilan karyawan. Keenam, penggunaan kartu penghasilan karyawan sebagai tanda penerimaan gaji dan upah oleh karyawan. Yang ketujuh, penggunaan panduan akun dan pelaporan BTKL pada waktu yang tepat. Keakuratan posting transaksi ke dalam buku pembantu biaya dan ke register PKK ditentukan oleh pemberian kode akun dalam pembuatan dokumen sumber. Oleh karena itu, ketersediaan buku panduan kode akun dan review terhadap pemberian kode akun pada saat pembuatan dokumen sumber menjamin keakuratan posting sehingga asersi penyajian dan pengungkapan menjadi andal. Materi selanjutnya yaitu salah satu potensial dan aktivitas pengendalian yang diterapkan untuk mencegah salah satu tersebut. Tahap transaksi, pembuatan daftar gaji dan upah. Salah satu potensial, orang yang tidak diotorisasi masuk ke dalam daftar gaji dan upah. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, pemisahan fungsi. Orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah adalah orang yang memiliki surat keputusan pengangkatan dari manajer berwenang. Salah satu potensial, perubahan informasi dalam daftar gaji dan upah tidak diotorisasi oleh manajer yang berwenang. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, otorisasi dari manajer yang berwenang atas daftar gaji dan upah serta dokumen pendukung perubahan daftar gaji dan upah. Salah satu potensial, salah perhitungan gaji dan upah, pengecekan independen atas perhitungan gaji dan upah dan pajak penghasilan yang berkaitan. Tahap transaksi pembuatan bukti kas keluar, salah satu potensial, pembayaran gaji dan upah yang tidak diotorisasi. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, setiap bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus didasarkan pada daftar gaji dan upah yang telah diotorisasi oleh manajer yang berwenang. Salah satu potensial, biaya tenaga kerja langsung tidak dibebankan kepada kos produk. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, penggunaan kartu jam kerja. Salah satu potensial, biaya overhead sesungguhnya tidak dicatat. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, penggunaan bukti kas keluar dan bukti memorial yang diotorisasi oleh manajer berwenang. Salah satu potensial, salah dalam pembuatan bukti kas keluar. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, pengecekan independen atas pembuatan bukti kas keluar berdasarkan daftar gaji dan upah. Tahap transaksi pembayaran gaji dan upah. Salah satu potensial, gaji dan upah dibayarkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, hanya karyawan yang memiliki identitas yang sah yang berhak menerima gaji dan upah. Tahap transaksi pencatatan biaya gaji dan upah serta kewajiban yang berkaitan. Salah satu potensial, biaya gaji dan upah dicatat ke dalam akun yang salah. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, penggunaan panduan akun, laporan biaya gaji dan upah pada waktu yang tepat, pertanggungjawaban semua formulir dan nomor urut cetak, kartu jam kerja, kartu jam hadir, bukti kas keluar, bukti memorial. Salah satu potensial, catatan biaya dalam buku pembantu biaya tidak sama dengan akun kontrol biaya yang bersangkutan dalam buku besar. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, rekonsiliasi periodik buku pembantu biaya dengan akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Materi selanjutnya yaitu program audit untuk pengujian pengendalian siklus jasa personal. Program audit untuk pengujian pengendalian siklus jasa personal yang pertama, lakukan pengamatan terhadap pembayaran gaji dan upah dan pemisahan fungsi. Pengamatan ini ditujukan untuk mendapatkan bukti bahwa gaji dan upah diterima oleh karyawan yang berhak
dan tidak diterima oleh karyawan fiktif. Kedua, lakukan pengamatan terhadap pencatatan waktu hadir dan jam kerja. Untuk membuktikan ketelitian dan keandalan data jam hadir yang dicatat oleh fungsi pencatat waktu dan jam kerja karyawan yang dicatat oleh fungsi produksi, auditor melakukan pengamatan pencatatan jam hadir dan jam kerja karyawan oleh kedua fungsi tersebut. Dalam pengamatannya, auditor mengumpulkan informasi. Yang pertama, adanya pengawasan dari fungsi pencatat waktu terhadap pemasukan kartu jam hadir dalam mesin pencatat waktu yang dilakukan oleh setiap karyawan. Yang kedua, adanya pemeriksaan oleh fungsi pencatat waktu terhadap identitas karyawan yang memasukkan kartu hadir ke dalam mesin pencatat waktu. Auditor juga melakukan pengamatan terhadap pencatatan jam kerja yang dilakukan oleh fungsi produksi untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian jam kerja karyawan yang dipakai sebagai dasar distribusi PTK. Yang ketiga, ambil sampel daftar gaji dan upah, kartu jam hadir karyawan, dan kartu jam kerja karyawan, dan lakukan pemeriksaan terhadap A. Kesahihan dalam karyawan yang tercantum dalam dokumen tersebut. B. Bukti adanya pengecekan independen terhadap pembuatan dokumen tersebut. Yang keempat, periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak pada kartu jam kerja dan kartu jam hadir dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Yang kelima, ambil sampel dokumen sumber bukti kas keluar dan lakukan penyusutan pencatatan akuntansi berikut ini. A. Daftar gaji dan upah karyawan. B. Kartu kos produk. C. Pencatatan ke dalam register PKK dan jurnal umum. Yang keenam, untuk sampel yang diambil pada langkah yang ketiga di atas, periksa bukti adanya A. Persetujuan semestinya untuk setiap aktivitas tenaga kerja langsung dan tidak langsung. B. Pengecekan independen terhadap dokumen sumber atau PKK dan bukti memorial. Yang ketujuh, periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu biaya dan register PKK dan jurnal umum untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terjadi kekeliruan posting jumlah moneter atau akun. Jadi, untuk menguji keandalan prosedur pencatatan transaksi siklus jasa personel, auditor menguji ketelitian posting ringkasan register PKK dan jurnal umum ke dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar atau barang dalam proses tenaga kerja langsung, BOP sesungguhnya, utang gaji dan upah, utang PPh karyawan. Auditor mengambil sampel rekapitulasi bulanan register PKK dan jurnal umum dan membandingkannya dengan jumlah yang diposting dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar. Materi selanjutnya yaitu pengujian substantif terhadap saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel. Saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel, yang pertama, utang gaji dan upah. Yang kedua, utang pajak penghasilan karyawan. Yang ketiga, utang dana pensiun. Yang keempat, utang bonus. Yang kelima, utang komisi. Oleh karena berbagai saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel merupakan akun utang lancar, pengujian substantif terhadap saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel mirip dengan pengujian substantif terhadap saldo utang usaha. Tujuan audit terhadap saldo akun siklus jasa personel. Kelompok asersi yang pertama yaitu keberadaan atau keterjadian. Tujuan audit terhadap saldo akun yaitu saldo utang gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan mencerminkan jumlah yang terutang oleh perusahaan pada tanggal neraca. Kelompok asersi yang kedua yaitu kelengkapan. Tujuan audit terhadap saldo akun yaitu saldo utang gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan mencakup semua kewajiban
kepada personal dan pemerintah pada tanggal neraca. Kelompok asersi yang ketiga, hak dan kewajiban. Tujuan audit terhadap saldo akun yaitu utang gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. Kelompok asersi yang keempat yaitu penilaian atau alokasi. Tujuan audit terhadap saldo akun yang pertama yaitu biaya gaji dan upah dan biaya pajak penghasilan karyawan telah dihitung dan dicatat dengan benar. Yang kedua yaitu utang gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan telah dihitung dan dicatat dengan benar. Yang ketiga, distribusi POP telah dihitung dan dicatat dengan benar. Kelompok asersi yang kelima yaitu penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit terhadap saldo akun yang pertama yaitu biaya gaji dan upah dan biaya pajak penghasilan karyawan telah diidentifikasi dan diklasifikasi dengan semestinya dalam neraca. Yang kedua, utang gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan telah diidentifikasi dan diklasifikasi dengan semestinya dalam neraca. Oke, materi selanjutnya yaitu prosedur audit pada berbagai akun yang terkait dengan siklus jasa personal. Yang pertama yaitu prosedur analitik. A. Perbandingan biaya karyawan termasuk gaji, upah, komisi, bonus, tunjangan, kompensasi, dan lain-lain tahun yang diaudit dengan biaya karyawan tahun sebelumnya atau setelah di-adjust dengan perbedaan tarif gaji dan upah dan dengan biaya karyawan menurut anggaran. B. Perbandingan saldo utang yang berkaitan dengan siklus jasa personal yang tercantum dalam neraca yang diaudit dengan saldo utang tersebut dalam neraca tahun sebelumnya. C. Perhitungan rasio biaya pajak penghasilan karyawan dengan total biaya karyawan dan perbandingan rasio tersebut dengan rasio yang sama tahun sebelumnya. D. Rekonsiliasi jumlah pajak penghasilan karyawan dengan jumlah yang tercantum dalam SPT pajak penghasilan karyawan. Jika dari prosedur analitik ini tidak dapat fluktuasi signifikan, auditor dapat memperoleh bukti tentang asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, dan penilaian atau alokasi. Yang kedua, perhitungan kembali utang gaji dan upah. Auditor berkepentingan untuk memverifikasi kemungkinan adanya understatement penyajian utang yang berkaitan dengan siklus jasa personal dan konsistensi metode yang digunakan untuk menghitung utang tersebut. Utang yang berkaitan dengan siklus jasa personal dibagi menjadi dua. Yang pertama, utang kepada karyawan dan utang kepada pemerintah sehubungan dengan gaji, upah, dan kompensasi lain yang dibayarkan kepada karyawan. Dalam memperoleh bukti mengenai kewajaran utang yang berkaitan dengan siklus jasa personal, auditor harus mereview perhitungan yang dilakukan oleh manajemen atas utang gaji, upah, kompensasi, komisi, bonus, tunjangan cuti, tunjangan rekreasi, utang pajak penghasilan. Jadi, cara lain yang dapat ditempuh auditor adalah dengan melakukan perhitungan sendiri berbagai kewajiban perusahaan terhadap karyawan dan negara pada tanggal neraca dan kemudian membandingkan hasil perhitungannya dengan utang yang berkaitan dengan siklus jasa personal yang tercatat. Bukti tambahan dapat diperoleh auditor dengan memeriksa pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai utang yang berkaitan dengan siklus jasa personal yang terjadi setelah tanggal neraca. Yang ketiga, verifikasi terhadap kompensasi bagi eksekutif. Kompensasi bagi eksekutif merupakan objek audit yang paling sensitif karena eksekutif berada pada posisi yang dapat mengabaikan aturan yang telah ditetapkan. Kompensasi eksekutif dapat berbentuk gaji, bonus, stock option,
Oleh karena itu, dalam pemeriksaan terhadap kompensasi bagi eksekutif, auditor melakukan verifikasi jumlah kompensasi dengan cara membandingkan otorisasi tentang kompensasi dari Dewan Komisaris dengan kompensasi yang dicatat. Jangan lupa like and subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.